podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Seneng ya aku udah jawab Aku tidak tunggu-tunggu nih. Sugeng pepanggihan malih taksih wonten ing podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Kali ini kita semua di mana, Bu Arin? Di dalemipun Pak Trisarji. Kula nuwun Pak Trisarji. Mas Erwi, Nggih. Mbak Arin nggih. Wah, kersa tindak tenggen kula luar biasa. Wah, demi Tamu yang istimewa. Waduh. Istimewa yang menjengkelkan. Mawi tiker napa mboten kok Ayo. istimewane kok. Oh, sampe Pak Tri ya? Tapi aku sih diwawancara. Pokoknya kenapa? Ya, oke, Pak Tri ini adalah salah satu tokoh ketoprak di Kapanewon Berbah yang belum lama berhasil mengantarkan Berbah menjadi Skudeto. Waduh, Skudeto. Menjuarai festival antar Kapanewon se-Kabupaten Sleman. Luar biasa. Nah, luar biasa loh. PSKMJ, Pak. Panjane kok biasa. Terkait Pak, capaian festival di Kapanewon Sleman yang belum lama ini. Prosesnya sedemikian berat enggak? Getihnya itu seberapa, Pak? Ya. Yang namanya proses itu mesti rekoso. Iya. Mesti berdarah-darah. Wow, berdarah-darah. Tegese iki ya apa ya? Nganggo proses yang ora gampang. Karena kita juga menyesuaikan dengan teman-teman parogo istilahnya, dengan castingnya yang baru mungkin. Karena casting yang dia bawakan kalau dulu menjadi apa, sekarang menjadi apa gitu. Berbeda. Berbeda, agak berbeda. Jadi di situ dia akan menyesuaikan baik dengan castingnya, baik dengan nanti untuk blocking, gestur tubuh dan sebagainya. Itu memang perlu proses yang lama, Mas Eri. Dan itu banyak anak-anak baru ya, Pak? Atau memang sudah berulang kali tapi dengan peran yang berbeda, atau benar-benar cahanyar kabeh yang di rangkul di festival kemarin? Kalau yang kemarin itu ada yang separuh, itu ada yang lama. Yang sudah pernah. Sudah pernah, tetapi berganti casting. Yeah. Nah ini yang baru ini untuk menyesuaikan itu kan juga juga Proses ya. butuh proses, butuh waktu, penyesuaian dengan teman-teman yang lainnya. Yeah. Nah itu yang perlu waktu, perlu mengetahui juga jiwanya itu seperti apa di dalam ketoprak. Karena kalau dia jiwanya itu agak berbeda dengan castingnya, mungkin juga akan berbeda juga dalam membawakannya. Tetapi perjalanan waktu setelah tahu akan casting dan karakternya juga bisa berjalan. Berarti Greta sutradara. Iya. Kesabaran sutradara nih, Pak. Tapi kenapa pilihannya Pak Tri berani merotasi? Ucul saka zona nyaman. Misalnya contoh iki cah iki biasanya ngecul. Niki harus main jadi karakter, jadi role. Kenapa pilihannya seperti itu, Pak? Bukankah resikonya lebih berat? Itu kita bicarakan dengan teman-teman dulu. Karena saya butuh seorang tokoh, walaupun dia itu tokoh pernah melakukan jadi dagelan gitu ya. Karena saya pengen dia itu wong ngarani all round apa iso. Dia pengen saya bisa dia jadi tokoh, bisa dia jadi seorang dagel atau kecul. Nah kita mencoba itu, ternyata perjalanan waktu dalam proses dia bisa gitu. Dan setelah itu saya yakin, kowe iso gitu. Seperti itu. Dan akhirnya benar-benar berhasil mendapatkan gelar menjadi pemeran terbaik. Ya apa ya? Karena dia juga punya kemauan yang keras. Ada juga yang punya kemauan yang keras, tetapi dia wegah latihan dan sebagainya. Dia rajin latihan, dia rajin mencari karakternya. Misalnya contohnya itu jadi maling koyo apa toh. Nah, seperti itu. Akhirnya dia berhasil juga. Dan yang saya takutkan ternyata tidak terjadi. Contoh misalkan dagelan ini sering terpancing toh. Nggih, ana saya lucu. Nah, itu yang saya takutkan di situ. Ternyata dia iso ngerim gitu. Nah, iso ngerim kan berarti kamu berhasil. Nek ora iso ngerim, ya enggak bisa. Bisa kontrol dirinya itu bagus gitu nggih, Pak. Dan bisa menyesuaikan dengan teman-teman yang lainnya. Kalau untuk regenerasi di Berbah, ini bagaimana, Pak? Karena kan untuk kerawitan, wah itu juga luar biasa loh, untuk kerawitan gitu. Itu bagaimana?
dari yang generasi A sampai sekarang Z. Nah, ini kok Kalau saya tidak khawatir, karena di Merba itu ada forum budaya di Kapanewon. Jadi termasuk saya itu kan pengurus. Iya. Di sana ada beberapa kesenian yang sering di kabupaten dilombakan. Contoh misalkan Langen Sekar, Iya. terus ada lagi Langen Carito. Carito. Itu kan dari anak SD, SMP, Iya, sing iya. diajari nembang. Iya, dengan iya. gerak. Nah, di sini juga ada, Mbak. Oh. Jadi cah cilik-cilik sing Langen Carito yang nembang itu ada. Sudah bibit ya? Iya, Oh, berarti wis ada yang diajarkan. SMP, Iya. ada yang SD. Kalau Langen Sekar itu kalau tidak SMP. salah SMP Iya, ya, SMP. cerita tumbuhan dan hewan kalau Iya, tidak salah. iya. Nah itu juga menggunakan tembang. Nah di situ saya tahu, oh ternyata banyak sekali generasi. Iya. Termasuk di sini Pengerawit juga Nggih, ada. kotanya maju sangat nih, Pak. Ya, kami juga punya apa ya di Kapanewon itu penari-penari Iya. yang masih muda-muda. Jadi yang terlibat di ketoprak itu juga ada yang penari, banyak yang penari juga. Artinya potensinya tetap tidak kurang ya Pak ya, secara anu ya, pemetaan ya Nek, di Tidak, Berba. saya tidak kekurangan pemain. Nah, neng Berba itu kan anu apa? Kak Hari itu. Ono tokoh sapa sing ora kenal. Ada Pak Widayat. Terus Pak Widayat sendiri, kontribusinya di tim kemarin terlibat enggak, Pak? Kalau yang kemarin sumber cerita memang dari Pak Widayat. Oh, iya. Terus kita kemas, terus kita buat cerita. Saya mengajukan sinopsis dulu Pak, kalau seperti ini bagaimana? Ya sudah, kita buat seperti itu gitu ya. Terus akhirnya dengan itu kita membuat cerita yang sesuai dengan yang cerita yang pernah diutarakan oleh Pak Dayat itu. Dan tokoh-tokohnya juga saya mencoba itu. Ya, ternyata dia bisa, semuanya bisa. Berhasil nggih? Berhasil. Terus anak muda itu kan kekinian, ya Pak, kekinian. Terus mesti bayangannya itu ketoprak iki rak tuwa banget. Ya. Ketoprak iki nggone wong tuwa, nek cah nom ki ya ora. Nah, padahal untuk festival ketoprak itu kan lebih digariskan untuk yang konvensional. Betul. Berarti yang bukan garapan itu menyiasatinya untuk menarik anak-anak, gondeli anak-anak itu bagaimana Pak? Triknya? Kalau saya memang malah dari awal yang namanya ketoprak itu rohnya seperti ini, konvensional. Iya. Jadi kalau saya sendiri dari awal tidak pernah garap ketoprak sing lucon. Konvensional itu karena di konvensional itu kan ada beberapa istilahnya gerakan atau kata-kata yang di situ bagi orang Jawa harus tidak lepas. Contohnya unggah-ungguh, toto kromo, gerakan misalkan gerakan sembahan dan sebagainya itu memang harus pas karena di situ memang banyak makna dan filosofi yang harus ditanamkan kepada generasi muda. Nek ora Greta ya engko ilang no jawane awake dhewe. Iya ta, Pak? Tapi menanamkan dulu yang konvensional, Ya. yang serius. Betul. Begitu nanti untuk garapan akan lebih mudah ya Pak J. Muda. Nah, kadang anak-anak sekarang terjebak meng seneng lucu nih. J. Tapi konvensional unggah toto kromonya Dilupakan. kayak rasanya Mbak Oki iki ruwe lah. Oh, Ruh. ruwe. Ruwe. Ruh toko ruwe. Ruwe. Ruhe, ngono lho Kak. Itu Pak yang benar. Mudah kita kehilangan ketoprak yang sebenarnya. Kita tidak punya kiblat. Sesuk sing dikiblat itu ketoprak sapa ya? Ngertine bocah-bocah itu, "Oh, ketoprak iki lucu kono kae to." Tidak ada cerita pakem ngono lho. Tapi anu enggak Pak, susah enggak tau ngajak anu cah saiki gitu meskipun ya non saya loh. Mungkin mereka sudah punya anak, punya garis keturunan wong sini. Dan tidak berproses ketoprak itu sulit tidak? Disiplin misalnya. Untuk kesibukan anak-anak sekarang kan luar biasa sekali tuh Pak. Nah, kalau kedisiplinan anak-anak bagi kami ya, Iya. itu kalau tempat saya itu isi lumayan, Pak. Isi lumayan dalam artian untuk mengikuti proses, isi lumayan. Karena biasanya kita membuat jadwal dulu. Kita sesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Misalkan hari hanya itu tanggal sekian. Terus kita buat jadwal. Sopo sing ora iso tanggal ini. Akhirnya dia muncul gitu. Oh, saya tidak bisa ini. Terus kita buat jadwal yang valid yang sekiranya semuanya bisa hadir. Kalau tidak bisa hadir semuanya kan kita bisa berarti per adegan misalkan. Sampai kan ini ngaten ya Pak ya caranya ya. Jadi adegan iki ra iso ya wis saiki nggarap sing kono sik. Benar. Ya, Tapi secara umum isi sonjek komitmen untuk bisa Iya. proses itu ya. untuk berproses bisa. Oke. Jadi nyuwun sewu Pak niki sonten anu apa? Anten Tarik dulu.
Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Tasih wonten podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Yang belum Like. subscribe dan komen silahkan lo ya, tinggal mak ceklik nunul ben apa tadi Edwin kayak ngono kuwi di Edwin Bedo ngerti. Aku nek ngenteni sing banget ya ngomongin ngerti banget deh. Ya, oke, kembali ke Pak Tri ya. Setelah akhirnya kanca-kanca berbahaya itu iso meraih prestasi sing luar biasa dan juara. Nah, terus kedepannya kepiye Pak? Maksudnya setelah festival itu apa ya menjur mandek tidak ada kegiatan berketoprak apa masih rutin berproses atau apa yang dilakukan di KPRI tentang ketoprak itu sendiri? Oh iya, karena kita tadi saya bilang sudah ada forum ya. Walaupun kita ada waktu-waktu tertentu kita kumpul, kita bicarakan. Walaupun festival itu masih akan 1 tahun yang akan datang, tetapi kita sudah punya angan-angan untuk ketemu, terus kita latihan. Walaupun naskah itu nanti tidak kita pakai untuk festival, tapi karena bahasa Jawa itu kalau anak-anak sekarang nek ra tidak dilatih iki do kaku. Misal upama kudu kademangan jadi kademangan. Nah, kuwi perlu men apa ya? Kulino, kulino nggunakake basa Jawa. Terus kami juga sudah ada komitmen sama teman-teman untuk setiap 2 bulan sekali itu ketemu. Oh, ada untuk latihan membicarakan ketoprak, khususnya ketoprak. Jadi saya kira ini juga merupakan apa ya, sebuah proses untuk lebih baik. Lajeng Kanjeng Rama pisan miturut panjenengan dalem supados saged dados pemain ketoprak ingkang sae menika menapa kemawon ingkang kedah dipun saged iki. Nek akhir dialog mesti mlete. Akone ngono kudu nganggo elek e. Ndare nang terus. Nek wong Jawa iku kudu tememen. Oh iya. Tememen iki ya sagep tenanan. Tenanan le latihan. Mergo nek ora tenanan ya ora bakalan dadi. Terus kudu serius. Untuk kemampuan. Ya. Sangunya itu harus bisa apa, bagaimana lah ini kok. Ketoprak itu kan kalau yang saya terima itu sebenarnya banyak sekali. Ora bedane karo sinetron jane. Nek iki rak sinetron Jawa. Nggih. Ana wicara iki omongan to, ana wiraga, gestur tubuh, blocking. Wirama ya belum ya. Nah, karo nek iso ki ya wong Jawa iso nembang. Wiraga, wirama, ya. Iya, Pak. Nek iso ya ngrasake Pitakonmu iki kleru. Bunuh diri aku. Tembang lu rak ya ming barang wirang tau ada terus. Nek genepe Mas. Nggih. Karena nek wiramane wicarane apik. Wicarane apik sapa iso. Nek wiragane ora pas, ya dadi rapi. Nggih. Kaku ngono nggih, Pak. Nah, paling ora terus dikompliti ning tembang itu wirama. Nah, tembang itu kan kita juga perlu sinau karena kelengkapan seorang aktor atau pemain ketoprak itu memang 3-tiganya harus dipegang. Wajib ya ning. Iya. Termasuk awake dhewe latihan perang, yo kudu perang. Nggih. Mergo ketoprake mengko castinge nyok gonta-ganti. Gonta-ganti. Kabeh iso dikompliti. Harus siap jadi apa aja. Bener. Kudu iso apa wae. Jadi nek aku toprake ora mung dienggo festival. Oh, nggih. Festival ra cetha dienggo jamuane. Nggih, latihane suwi ngoten nggih, Pak. Nek sing paling bagus itu setelah dia memakai naskah, itu dia bisa improvisasi. Improvisasi itu kan perlu jam tayang juga, perlu peluang untuk diberikan tempat untuk berekspresi. Nah, bagi kita yang sudah tahu, ojo ngantek jelek, ngandani siksa adik-adik, anak-anak kau jenengan barang kuwi, nek kira-kira anu yo kandhani liyane. Itu sebenarnya kan Kula iki ngandani kula dhewe isih bunuh. bunuh karo pucet itu gak bener.
Jadi tetap mengasah kemampuan diri ya Pak ya. Iya, intinya. iya. Nah, saya tipsnya Pak, band konco-konco itu kan kita tahu lah, yang paling menakutkan yang udah nomor itu adalah tembang. Bener. Band tembang itu orang menjadi sesuatu yang Ngomong. menakutkan. Apa tuh yang harus dilakukan itu Pak? Yang harus dilakukan, ya kuwi mau gelem sinau, mau belajar. Belajar itu saya mudah kok Mas. Bisa kepada seorang guru. Saya ingin melalui media sosial nunggu YouTube dan sebagainya bisa. Mingkarek gelem karo orang. Nah, ini yang menjadi kendala. Kadang nek agak sing jenenge wong sinau ki mesti angel. Dadi murid ki mesti ora bakalan anu. Jadi yang namanya proses, saya bilang tadi proses itu memerlukan waktu yang panjang dan butuh sabar. Itu termasuk kita belajar tembang itu kan proses. Prosesnya kita menjadi seorang aktor yang baik tak lengkapi dengan tembang itu. Tapi kalau nembang itu kan kadang-kadang untuk nada dasar, untuk itunya kan kadang beda-beda tuh Pak. Bener. Jadi di sana ki dure sakmene, tapi begitu nganggo gamelan sing pas sak do pentas kok luwih dhuwur. Lah itu untuk caranya mengatasi itu gimana toh Pak? Pak. Kok ngetoknya curhat aku. Itulah pertanyaan. Curhat. Pertanyaan. Ini curhat. Sebenarnya lebih tahu itu pengerawit. Oke. Nah, itu urusan penata iringan. Karena gamelan itu kalau sepengetahuan saya itu kan ada pelok dan selindro. Iya. Ada pelok dan ada apa itu? Patet. Patet pelok dan selindro. Ya yang namanya tanpa apa itu? Tanpa patet ya, tanpa lenembang, tanpa ono gamelan. Iya, sauni-uni wae ora apa-apa. Ning rak sesuai karo misalnya tembang Asmara-Dana Macapat, ya Asmara-Dana Macapat. Senajan pamane arep digawe laras iki pelok nem ora pas apa mergo ora ono tintingan. Oh, jadi Ning ketika ada gamelan, ya harus menyesuaikan dengan gamelan tintingane. Misalnya pelok anu Asmara-Dana, pelok nem ya menyesuaikan. Seperti ketika kita pentas itu pasti menyesuaikan dengan iringan. harus peka gitu Pak. Iya. Harus peka dengan pengerawit. Karena pengerawit itu kan membawa suasana suatu pementasan yang baik dan tidak mengiring. Ya, harus. Karena kadang kan gini, kita itu latihan tembang diri geder, ya kan? Ketika pukul pentas, dengan seluruh instrumen, malah bingung aja. Mlebune ayah apa Karena kendalanya kan di situ juga, tapi tetap mengasah jam terbang, gitu. Sing maune gur geder, Nggih. ora ono presiden. Nggih, Nggih. Terus ono presiden bingung malah. Anjir, kok iki dadi ono iringane iki lho. Aduh kok di. Nah, ada satu lagi, Pak. Apa? Ketika nanti misalkan ya, adegan gandrung gitu. Lah biasanya njuk lawan mainnya nganggo dia dialog. Ayo yo ngilangke ngene kae mau to nek. Konsentrasi. Nah, itu Konsentrasi. sing sok kudu nyemelangi kan di situ. Nah, makanya kita harus sering-sering istilahnya belajar dengan pengerawit, dengan gamelan. Jadi kalau saya menyarankan, kalau tempat Anda itu tidak ada grup suatu kerawitan, bisa ke tempat lain banyak kok sekarang. Nah, itu kan suatu upaya kita supaya piye carane awake dhewe iso. Supaya awake dhewe iki terbiasa dengan gamelan. Contoh misalkan tempat saya di Kapanewon ada gamelan, di kampung saya ada gamelan. Jadi bisa terbiasakan seperti itu. Walaupun kita hanya datang, Pak, tolong saya diiringi ini, dia mau karena sudah terbiasa kepengen yang namanya dia orang seni itu biasa seperti itu. Untuk belajar seperti itu. Sini. Alah, mentakon-takon tok kok. Sok kacan ya Dek Erwin. Nanti nek isen ki mirangke wong loro lho, Dek. Nek aku wis ora iso aku yo mentinane ngono kok. Mentinane bliru. Oh, berarti anu ya Pak, tetap artinya setelah apa festival pun kalau di Kapanewon Berbah tetap rutin ya kegiatan itu ya. Ya, dan kebetulan kalau di Kapanewon Berbah itu juga banyak grup-grup kerawitan yang ada. Jadi sepeda Pak. itu juga tidak terlalu bermasalah. Jadi memang sudah disiapkan sebenarnya. Dan kami juga ada pengerawit yang muda-muda. Karena kita juga pernah menjadi pemenang itu ya Pak ya. pemenang. Festival karawitan Betul. Kapanewon jadi. Betul. Dan banyak sekali yang terlibat juga di dalam proses kita mengantarkan sampai kemarin jadi juara itu. Itu muda-muda semua. Oh, luar biasa ya berarti. Oke,
sebelum kita ngomong ke yang muda-muda kita break dulu. Oke. Podcast pra, obrolane pandemen ketoprak. Masih bersama Pak Tri Sajuli. Dan tentunya di mana, Kak? Di podcast pra. Obrolane pandemen ketoprak. Ben do ngerti ngopo? No lo, wes. Like, subscribe. Dan komen juga boleh lho. Ning ojo njaluk diganti hose ya. Ben jaluk ganti dhewe. Ora nganti telung kedep mitra. Direkam bali wis ana anu kok tanda-tanda. Wes gawe proposal. Ganti pasangan meneh aku wis. Oke, Pak Tri. Ya. Pak Tri ini kan juga sebagai seorang panotocara. Panotocara napa pranotocara to, Pak? Sama-sama. Sama saja panotocara. Ya. Kuwi simbiosis mutualis ndak to, Pak? Ketika karo ketoprak ngono. Oh iya. Iya, itu saling berhubungan dan Iya. nyambung gitu loh, nyambung. Karena di situ seorang MC juga dibutuhkan etika juga. Di Iya. situ juga ada etika dan sebagainya. Dan kita juga menggunakan bahasa tutur. Semuanya bahasa tutur, termasuk ketoprak bahasa tutur, terus MC juga. Nah, cuman berbeda wilayahnya sama Iya. ketoprak. Ada sepo yang ngendikake ngaten, "Hanung kaki ketoprak njuk ketoprak MC." Bahasane bahasa MC itu bahasa ketoprak. Apakah itu juga beda, Pak? Kalau saya yang namanya MC bahasa Jawa ya gunake basa Jawa, ketoprak ya basa Jawa, gitu loh. Oh. Jadi kok ketoprak MC ya kan pengen dia jadi MC to, Mas. Oh, iya. Ora kok basa Jawane MC, basa Jawane ketoprak Beda gitu tidak. ya. Sama saja. Atau mungkin ya dimaksud lebih neng logate, Pak. Ya, oh iya, memang kalau harus dibedakan antara Iya. kita MC pembawa acara bisa ono mantenan, Iya. ketoprak itu memang harus dibedakan. Lagunya itu, Pak ya. Iya, karena Intonasinya itu. yang namanya MC manten itu kan hanya satu orang, toh, Mas. Iya. Tetapi kalau kita ketoprak, kan ada partnernya. Iya. Dan omongan kok gur kok ya wong MC kan jadi lucu. Kaku gitu, Pak. Kaku. Itu harus menyesuaikan. Jadi sama-sama menggunakan bahasa. Tapi duluan mana Pak Tri? Dulu nge-MC dulu apa ngetoprak dulu Pak? Saya ngetoprak dulu. Oh. Ngetoprak dulu setelah tahun berapa ya? 50 tahun Indonesia Merdeka itu. Wih, Wes 50 tahun dari sampai merdeka. Wah, tanya Mbak Budi itu. Wah, luar Mbak biasa. Budi ini kondang tenan kok nek TV, Kak. Itu luar biasa. Tapi setelah itu akan ketoprak akan berkurang Mas waktu itu penggemarnya dan terus akhirnya tanggapan jarang ya Mbak ya. Akhirnya kita banting setirnya. Oh, istilahnya banting setir. Kita ke MC walaupun sudah MC tetapi lebih ke situ, fokus lebih lagi fokus gitu ya, lagi Pak. seperti Terus itu. Bu Budi tadi perias manten. Itu. Makanya akan Mbak Oki? Mbak Oki, dhek sekolah anu sik biyen sekolah nari ya. penari loh. Dhek targetnya kan menganu apa? Targetnya Mas Agung tok. Oh, bare tok Mas Agung ya wes Nah, ya. ya wes selesai. Ngadep ben joget. Jadi kalau saya bagi teman-teman itu yang punya kemampuan ketoprak atau MC dan sebagainya bisa dikembangkan dengan profesi yang lainnya yang berhubungan dengan itu juga. Ada tuh sekarang yang namanya teater tradisional juga ada, upacara adat juga ada. Itu kan juga menggunakan bahasa Jawa Iya. yang di situ juga terkandung nilai-nilai sejarah dan nilai-nilai etika dan budaya, teman. Iya, iya. Dan ini Pak Tri ini kan juga terlibat terlibat ini. Pak radio. Nah, itu mau bercerita sedikit Pak. Saya terlibat kayak kasus wae. Bahkan sudah terlibat Pak, tidak kayak kasus. Oh iya. Pembina. Pembina ketoprak radio. Betul, Nah, iya, iya. Kok tahu? tapi kasih tahu. Ya gimana nek ngerti? Aku yang tahu mana ngerti. Iya. Cerita sedikit. Untuk ketoprak radio saya sudah lama. Saya di radio swasta yang ada di Yogyakarta. Itu ya hampir 10 tahun lah. Swasta ya Pak? Swasta. Cetro lo ya. Cetro. Swasta. Di swasta. Di situ banyak teman-teman kami yang sebenarnya sudah sepuh-sepuh. Nggih. Sudah sepuh-sepuh, senior-senior saya gitu kan, usianya ya hampir 60-70. Dan ini jak ngomongan kadang orang nyambung kan. Padahal ketoprak radio gitu. Tetapi dia masih punya apa ya, kemauan untuk berekspresi walaupun hanya melalui radio, hanya suaranya gitu.
Tapi kalau ketoprak radio dengan ketoprak panggung, nah ini kok lebih susah yang mana Pak? Lebih susah ketoprak radio. Karena apa? Ketoprak radio tapi gambar gitu Pak. Iya, kita menggambarkan karena tidak di panggung, jadi pendengar itu tidak tahu yang sebenarnya di sana itu apa. Gimana gitu ya Pak? Jadi daya bayangnya, contoh misalnya, nama harus disebutkan, nama disebutkan, tempatnya, terus pamane lagi ngopo, jadi iso. Nah ning radio nyabrang kali yo mesti digandake, wah aku tak nyabrang kali. Oh, nggih. Kono men krungu banjir aku tak liwat kono. Nek contoh. Benar kan? Contohnya Tapi Pak. Foto digambarke nek dicontoh ya. Jadi ada rasa anu melihat Pak Tri, ada yang dono. Jadi koyone radio. Aku ngrungok radio. Kayak ngrungokke ya. Nggih. Tak oh ya kok. Jadi malah ono kali mau banjir aku dulu ngerti ya. Wah. Nek aku mlipir kono kaduan. Aku tak ngenteni sing tukang perahu apa ya. Nah, contohnya ngono. Kamu bayangke ono kali, yo banjir terus ngono ki ben Eh, bayangke. ono tukang perahu. Kok yo tukang perahu adoh banget ngono kae arep lewat ora sida yo bareng. Iya. Harus berarti dengan apa? Dengan bahasa, dengan dialog itu benar-benar informasinya sampai tadi ya, Pak. Iya, iya. Jelas. Karena semua digambarkan dengan suara. Jadi pendengar itu ngerti ini semua diwakili dengan suara. Nggih. Kalau di radio itu angel ya. Bisa yang mendengar itu berimajinasi. Iya. Oh, ini ning koyo ngono kae kali, oh iki ning sawah gitu ya Pak. Benar, Harus benar. bisa membuat Harus itu bisa. ya. Neng dalam proses rekaman ketoprak radio itu, Pak, pemain itu boleh enggak toh? Terus sampai akhirnya sampai berdiri gue ekspresi gue pakai karakter itu. Apa hanya tetap lega? Boleh saja. Tetapi kan yang mengingat tempat toh Mas. Oh, Iya. Ada yang Kalau golek komik iki, kok, komiknya digeser Begini dhewe. kan, Dek. Upamane perang gotoya apa studiona bisa Tantangan terberat itu terus juga. Iya, karena juga sempit toh Mas studionya. Tapi kalau ekspresi hanya sekedar ekspresi gerakan tangan atau enggak apa-apa. Itu nek ekspresinya kok njur anu gulung-gulung terus ya ngrusake. Malah ora perlu suara. Aku nek bayangke perang. Perang itu kan tertidak itu perang gede, Pak. Ya kan banyak ini banyak prajurit. Aku terus berarti apakah pemain yang lain support dengan efek-efek suara itu? Kita minta teman-teman lain ikut Support ya, suaranya masuk di dalam situ, terus kita menggunakan ya Alat-alat. seperti besi atau apa yang kita Oh, anu nggih, Ini oh. seperti perang gitu. Efek-efek gitu ya, Pak? Oh, seperti efek untuk Menghasilkan suara. suara gemuruhnya Iya. berperang gitu seperti itu. Aku bayangin umpama sakmen iki gawe efek perang. Wah, Rudi ta sing ra dadi. Kowe dhewe apik dadi buk buk buk. Karo si pen lihat iya. Wah, kan ya berarti ya kolektivitas anu ya, Pak ya. Betul, betul. Yang bisa mau dorong pendengar untuk bisa berimajinasi ya kan yang Ya itu susahnya seperti di itu. situ. Jadi si pendengar itu iso nggambarke dhewe. Nggih, nggih. Kayak neng gunung kayak kan, Iya. gunung kayak neng kali kayak itu yang menggambarkan kita. Terus si pendengar kan punya daya bayang, Nggih. adegannya neng kono, adegannya neng kono. Oke, lalu dari sekian banyak pengalaman Pak Kono malah menjadi TMC ketoprak akhirnya gabung di PSKMB. Betul. Ya. Terus ngasistani bapak kita. Apa tuh sebenarnya Pak ngasistani bapak ini? Ora. Sebenarnya kita itu saya juga terima kasih sebenarnya dengan PSKM. Iya. Dengan saya menjadi asisten Mas Dayat ya. Iya. Nggih. Saya merasa bersyukur malah karena apa? Saya bisa belajar. Iya. Oh, Bisa nggih. belajar dari beberapa hal dalam seni ketoprak dan bisa saya terapkan ketika saya ada di Kapanewon atau teman-teman yang lain, Oh, komunitas yang bisa lain. menularkan gitu aja Betul. Pak apa yang Karena didapat ya. yang saya terima adalah energi positif Nggih. bagi ketoprak yang Iya. ada di Kapanewon Berpa. Karena kita sepakat lah, ketoprak sepuh berilmu itu atau siapa lagi kalau bukan Pak Wijaya. Iya. Ya meskipun banyak juga yang lain, tapi kita sepakat bahwa beliau adalah ketoprak sepuh dan berilmu. Ya, jadi kedekatan saya dengan beliau itu benar-benar membawa manfaat bagi teman-teman juga. Mungkin juga tidak hanya saya ya, mungkin juga teman-teman PSKMB. Iya. Karena apa? Dari situ dia bisa mengenal sebenarnya ketoprak konvensional yang sebenarnya itu Seperti apa, ya seperti yang diutarakan Pak Wijaya. Iya. Neng garap Kapanewon Berpa, karo PSKB gampang ya. Penakan. Kalau saya semuanya itu karena berbeda
aku juga pasti ada sesuatu yang agak berbeda-beda juga ya. perlakuannya Karena berbeda. kan kalau di PSKB kan memang yang digabung di situ adalah orang yang ya pinunjul Pak. Iya. Betul, betul. Pasti menyatukan ego itu kan lebih susah. Ya itu memang perlu kesabaran Mas. Iya. Jadi kalau saya juga sudah jadi orang tua itu juga harus dengan kesabaran menata teman-teman kita yang sudah punya profesi Iya, iya. supaya dia juga bisa menyatu dengan kita teman yang lainnya supaya membawakan sebuah cerita itu bisa bagus, Iya. istilahnya iso plong gitu loh, Iya, iya. semuanya mainnya juga bagus seperti itu. Bisa menemukan ego masing-masing. Betul, betul. Tapi kalau saya yakin karena beberapa pementasan juga semuanya Iya. bisa hadir dengan cerita yang bagus. Oke Pak, banyak yang harus kita tanyakan tapi waktu yang membatasi. Kata-kata hari ini Pak. Pesan-pesan. Nyemangati kanca-kanca, para putra, generasi muda. Oh iya, kalau kata-kata hari ini kita tetap berketoprak. Kita tetap berketoprak ya, Iya. karena ketoprak itu penuh etika, gitu, budaya yang perlu kita pertahankan di Yogyakarta. Podcast Pra. Obrolannya Pademan Ketoprak. Salam budaya.